Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan masuk. Bu Indri, ada tamu? Monggo silakan duduk. Ada yang dapat kami bantu? Ini ada surat dari Lembaga Departemen Agama dari pelatihan di departemen kami untuk suratnya untuk Pak Sekolah. Oh, nggih, terima kasih. Nanti akan saya sampaikan ke kepala sekolah nggih. Permisi. Terima kasih. Monggo diminum. Nggih. Saya lihat terlebih dahulu nggih. Bu, saya mohon pamit ya, soalnya masih mau nganterin surat ke lembaga ini. Oh, nggih, terima kasih nggih. Saya permisi ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ibu-ibu. Mari. Bu, ini suratnya ditaruh di mana? Kan harusnya ditaruh di ada kantor. Kurang tahu juga ya. Mungkin iya kan langsung tanda aja di mejanya. Ini kan apa kali ya? Iya. Halo, Assalamualaikum. Iya, Pak. Pelatihan apa ya, Pak? Gak tahu, gak ada surat soalnya di sini, Pak. Tak lihat gak ada surat. Udah selesai acaranya itu. Oh iya, saya tidak dapat informasi atau memang dari panitia tidak ngirim surat ke sini ya, atau dari pihak TU saja yang bermasalah ini. Mungkin nanti saya tanyakan kembali ke TU perihal surat yang datang ke lembaga saya. Nanti gimana saya kabari lagi ke jenengan ya, Pak. Ya, oke Pak. Yuk, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu minta tolong ditanyakan pada TU ataupun guru-guru yang lain. Mungkin ada yang menerima surat dari panitia depan, surat pelatihan katanya. Saya ditelepon dari kepala sekolah MTS Manggaulu tadi, ditanyakan kenapa tidak ikut hadir dalam pelatihan tersebut. Karena saya lihat di kantor ada surat masuk, dan juga saya lihat di bagian surat masuk gak ada surat undangan untuk saya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jadi minta tolong ditanyakan ya, Bu. Oh, baik, Bapak. Nanti akan saya tanyakan kepada bagian TU atau guru-guru. Mohon maaf ya, Bapak. Segera dihubungi lagi ya. Baik, Bapak. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Di sini ada yang merasa menerima surat nggak kemarin? Oh iya, tapi sudah ditaruh di meja Bapak Kepala Sekolah. Loh, sudah konfirmasi ke beliau? Belum, Bapak Kepala Sekolahnya sedang keluar. Oh, harusnya itu ditaruh di surat masuk ya, Mbak ya? Ya udah deh, nanti saya coba konfirmasi ke kepala sekolah, tapi lain kali tolong jangan diulangi ya, mungkin bisa diperhatikan ke yang lain juga, karena saya cek di buku tamu juga nggak ada ya. Lain kali kalau misal ada tamu, tolong tulis di buku tamu terlebih dahulu, terus nanti suratnya itu taruh di surat masuk seperti itu ya. Oke, udah. Terima kasih atas waktunya. Mari. Ya, halo, assalamualaikum. Ya Bu, gimana? Udah ditanyakan? Udah ditaruh di ruangan. Coba tak cari dulu ya. Oh iya, ada ini Bu, cuman terselip buku-buku yang ada di ruangan saya. Gini aja dah, minta tolong dikumpulkan teman-teman guru itu, khususnya bagian TU, bagian administrasi persuratan. Kita adakan rapat evaluasi dan juga arahan terkait manajemen persuratan. Oh iya, segera ya Bu, saya tunggu. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa evaluasi. Mungkin bisa langsung saya berikan kepada kepala sekolah kita untuk mempersingkat waktu ya. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat limpahan taufik rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di agenda evaluasi bulanan pada siang hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam dunia yakni agama Islam. Tujuan saya mengumpulkan Dewan Guru semua adalah untuk mengevaluasi terkait manajemen persuratan yang ada di lembaga MTS Nurul Amin ini. Tadi saya ditelepon oleh kepala sekolah dari MTS Nurul Ulum karena saya tidak menghadiri pelatihan yang mana undangan tersebut datang dari Depak untuk setiap kepala sekolah yang ada di Kabupaten Jember untuk mengikuti pelatihan tersebut. Karena saya tidak merasa diundang, ya saya tidak hadir. Sebelumnya saya ingin menanyakan pada mungkin dari ibu guru sekalian, ada yang merasa menerima surat undangan yang diantar oleh panitia Depak? Ada yang merasa menerima surat undangan? Mungkin Bapak ada. Ya gimana Bu? Kok Ya, tidak sampai saya? Mungkin Pak, mohon maaf itu memang menjadi kesalahan dari kami. Kemarin itu Bapak tidak ada di ruangan, jadi saya menaruh suratnya itu di ruangan Bapak tanpa menginformasikan dulu ke Bapak. Oh iya, itu selanjutnya saya harap kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Seharusnya kalau memang ada surat masuk dari lembaga lain ataupun dari mana itu, dari mana datangnya, itu seharusnya selain ditaruh di tempat surat masuk, juga harus mengkonfirmasi kembali pada saya bahwasanya ada undangan. Konfirmasinya itu melalui boleh lewat chat ataupun langsung menemui saya. Jadi saya juga ada dua notifikasi lah. Selain dari surat tersebut, ada konfirmasi dari ibu yang menerima surat tersebut. Jadi kan seharusnya di sini sekalian ya saya akan memberikan bimbingan sekaligus arahan terkait manajemen persuratan yang baik. Karena surat tersebut fungsinya juga sebagai wakil lembaga. Karena surat juga identik dengan ketertiban administrasi lembaga. Lembaga itu baik jika administrasinya juga baik. Jadi saya harap depannya administrasi yang ada di MTS ini lebih baik. Baik itu pengelolaan surat masuknya, surat keluarnya. Jadi harus betul-betul dicek khususnya bagi Ibu Alvira selaku TU ya Bu. Minta tolong untuk dicatat ya Bu Sekretaris. Iya sudah saya catat Pak. Suratnya. Di sini saya akan memberikan bimbingan atau arahan terkait manajemen persuratan. Karena surat tersebut menurut fungsinya itu banyak. Salah satu alat komunikasi dan juga wakil organisasi. Saya harap kedepannya untuk persuratan itu lebih baik karena manajemen ataupun administrasi persuratan yang baik itu menandakan bahwa lembaga tersebut itu baik. Sesuai fungsinya, kalau menurut teori yang sudah saya dapat, itu fungsi surat itu sebagai alat komunikasi. Jadi komunikasi antara lembaga dan juga sebagai pengingat. Seharusnya pengingatnya ketika ada surat undangan tadi, pengingatnya juga ada konfirmasi ke saya. Terkait manajemen persuratan, untuk macam-macam surat itu tergantung dari ada yang menurut isi atau
tahu pembuatnya, isi suratnya, ada yang surat dinas dan semacamnya. Ada juga menurut tujuannya itu entah itu permohonan, entah undangan ataupun pemberitahuan. Dan kalau dari tata aliran surat, ada surat masuk, ada surat keluar. Nah, di sini saya akan lebih condong pada pengaturan alur surat masuk dan surat keluar. Jadi tugasnya saya bagi tugas ya, karena di sini sudah lengkap guru-guru. Sebagai resepsionis penerima tamu itu Ibu Indri. Jadi setiap ada tamu yang masuk untuk mengantarkan undangan ataupun hanya sekedar silaturahim ke MTS kita, itu disambut dengan tulus ya Bu, dengan full senyum. Dan juga nanti dicatat di buku tamu. Sudah ada ya? Ya, sudah ada Pak. Baik, itu dicatat juga tanggalnya, dari lembaga mana, tujuannya untuk apa, itu dicatat. Dan untuk manajemen persuratan saya pasarkan pada TU selaku Bu Alfira selaku TU ya, untuk mengurusi surat menyurat, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Di sini saya langsung prakteknya saja ya, praktek saja terkait pengelolaan. Sebenarnya untuk surat masuk dan surat keluar nanti kalau memang itu tidak ada, disediakan tempat dibedakan antara ini surat masuk, ini surat keluar. Jadi dari resepsionis kalau memang ada surat masuk segera diantarkan ke TU untuk dikumpulkan di surat masuk. Sedangkan untuk surat keluar, sebelum surat itu keluar dari lembaga harap dicek dulu mulai dari kop surat, terus nomor surat, lampiran surat, isi surat, dan penutup surat, dan yang bertanda tangan di bawahnya itu harus dicek kembali sebelum dilandingkan suratnya. Ya, di sini saya sudah menyediakan contoh surat di mana dalam surat itu pasti ada bagian-bagiannya. Saya contohkan di sini. Di sini ada kop surat. Kop surat ini nanti yang akan diisi lembaga kita, mulai dari nama yayasan, email yayasan, nomor telepon yayasan. Dan di sini juga ada nomor surat. Jadi ini masuk nomor surat keberapa? Ini untuk pengurusan surat keluar ya, bukan surat masuk. Nomor surat itu dicek, itu masuk nomor surat berapa, dan seterusnya. Dan ada lampiran. Kalau memang ada lampirannya di setelah surat ini, misal ada keterangan rondon kegiatan, itu ditaruh lampirannya berapa. Kalau 1 ditaruh 1, kalau 2 ditulis 2. Kalau memang kosong, tanda strip saja kalau memang tidak ada lampirannya. Yang ketiga itu ada hal ini tujuannya, contoh jenis suratnya, apakah ini termasuk surat permohonan, surat undangan, atau surat pemberitahuan. Dan yang selanjutnya itu ada kepada tujuannya, tujuan surat ini ditujukan kepada siapa. Kalau menuju kepada individu sebut namanya sekaligus gelarnya yang lengkap, itu harus tidak ada kekeliruan atau kesalahan. Kalau memang ke lembaga sebut lembaganya, semisal di MTS Mambaul Ulum tadi. Nah, lanjut, di sini ada pembuka surat. Pembuka surat ini tulisannya Assalamualaikum dan seterusnya. Salam hormat, itu ada pembuka surat. Setelah pembuka surat itu ada isi surat, yang mana isi surat ini menerangkan tujuan kita mengundang lembaga ataupun pihak tertentu itu untuk apa. Disertakan di dalamnya juga harinya, tanggalnya, pukul, dan tempatnya di mana. Yang selanjutnya itu ada penutup surat. Penutup surat ini ucapan terima kasih dan juga ucapan salam. Dan yang selanjutnya itu tanggal pembuatan surat di sini. Tanggal pembuatan surat dibuat di mana, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Dan yang bertanda tangan di bawah ini. Biasanya yang bertanda tangan itu ada 3. Cuman nanti tergantung konteksnya. Mau gimana? Pertama di sini ada biasanya ketua panitia. Biasanya ada sekretaris panitia, dan juga di bawah ini kepala sekolah ataupun lembaga, kepala yayasan. Cuman nanti tergantung konteksnya saja. Gimana? Sudah bisa dipahami? Oke, jelas.
Oke, baik. Sekarang saya mau ajarkan juga mau praktek terkait pelipatan surat. Di mana pelipatan surat di sini? Di sini kan sudah ada keterangan sampai tempat. Itu kita lipat nyampe di tempat. Pertama gini. Setelah di tempat kita balik lagi. Kita sesuaikan dengan lipatan yang tadi. Nah, setelah disesuaikan lagi, kan masih ada sisa ini, masih ada sisa. Nah, ini dilipat ke depan gini. Ke depan gini, cuman terakhir jangan ditaruh di luar, taruh di dalam. Nah, setelah ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke amplop. Bagaimana cara memasukkan ke amplop? Pastikan kop suratnya itu ada di depan. Nah, seperti ini. Ada di depan, lalu ditutup. Nah, jadi seperti ini. Sudah bisa dimengerti? Mengerti. Sudah cukup. Baik, karena barusan sudah saya kasih gambaran terkait manajemen persuratan dan juga praktek bagaimana mengelola surat keluar, saya harap kedepannya administrasi di lembaga ini lebih baik, dan saya juga berharap kesalahan yang tadi tidak terulang kembali, agar citra lembaga tidak rusak di lembaga lain ataupun di luar. Oke, hanya itu. Mungkin nanti hasil rapat ini akan di-share ya sama Ibu Sekretaris ke grup WA guru-guru, sembari mungkin ada guru yang gak hadir bisa membaca. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup di sini, saya harap di sini evaluasi yang disampaikan tadi oleh kepala sekolah dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua di sini, dengan harapan